Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun selawat beserta salam kita senantiasa curah dan limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen saya karena pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk berbagi sedikit pemahaman saya lebih tepatnya selama mengikuti perkuliahan mata kuliah hadis akidah. Teman-teman sekalian, akhir-akhir ini banyak hal yang terjadi di sekitar kita mengenai orang-orang yang seperti terlihat melakukan sesuatu gitu dengan menampakkan keislamannya, kesalihannya, kebaikannya, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan yang ia perbuat. Hal tersebut bisa saja gitu terjadi pada kita juga tentunya. Tentunya kalau iman sudah mekar itu atau bersemi di dalam hati seseorang itu, maka sifat dan sikap yang tersebut itu tidak akan terwujud gitu. Karena hakikatnya iman itu adalah apa? Diyakini di dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan dilakukan atau diaplikasikan oleh perilaku atau perbuatan kita. Dari sini dapat kita pahami unsur iman itu ada 3, teman-teman sekalian. Jadi jika salah satunya itu tidak ada atau kurang, maka belum sempurnalah keimanan seseorang tersebut. Atau mungkin bisa dikatakan juga bahwa seseorang tersebut itu imannya terancam, sangat-sangat terancam. Kembali kepada topik pembahasan kita gitu mengenai iman atau tentang orang-orang yang menampakkan kebaikan, kesalihan dan keislamannya hanya pada saat di depan orang. Hal ini telah disinggung gitu oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda. Kata beliau apa? Ala akhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian bima huwa akhwafu alaikum minal masih indi. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada Al-Masih atau Dajjal? Lalu para sahabat waktu itu menjawab gitu. Menjawab apa? Tentu kami bersedia, kata para sahabat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali melanjutkan sabdanya. Kata beliau, asyirkul khafi ayyakuma rajulu ya'amalu limakani rajulin. Yaitu syirik khafi atau syirik yang samar. Seseorang berdiri atau sholat, ia melakukannya karena ingin dilihat oleh orang lain gitu. Di sini jelas gitu ya dari sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu, jika di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat khawatir gitu, sangat takut akan hal ini. Jika bukan perkara yang sangat berbahaya gitu, mana mungkin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasa lebih mengkhawatirkan syirik khafi ini yang menimpa terhadap umatnya dibandingkan dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Padahal kan seperti yang kita tahu ya, fitnah Al-Masih Ad-Dajjal itu sangat mengerikan gitu, digambarkan di dalam riwayat-riwayat yang lain. Lantas apa sih yang dimaksud syirik khafi atau syirik yang samar itu? Nah, ini juga masuk ke dalam pembahasan syirik ya. Di syirik sebelumnya, syirik itu adalah sederhananya menyekutukan Allah. Dan syirik itu dibagi 3 gitu kategorinya menurut besar kecilnya. Yang pertama itu ada syirik asghar atau syirik yang kecil, syirik akbar, syirik yang besar, dan syirik khafi. Syirik khafi ini sebagian ulama berpendapat bahwa ini adalah syirik yang kecil gitu, tetapi selain kecil ini juga samar. Namun poinnya bukan kecilnya ya, karena syirik yang begitu kecil jika kita biarkan atau kita tumpuk, ini tentunya akan sangat berbahaya gitu. Oh ya, mungkin untuk contohnya sendiri itu syirik khafi itu seperti riya. Riya itu beramal ingin cari pujian orang lain. Dan sum'ah itu ketika kita beramal ingin
ada orang lain yang mendengar tentang amal apa yang kita lakukan. Mungkin untuk contoh syirik asghar itu atau syirik kecil itu seperti bersumpah atas nama selain Allah, memakai jimat dan lain sebagainya. Lalu untuk contoh syirik akbar, menyembelih, nazar, istighosah, berdoa, dan tentunya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ulama, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari berkata beliau, riya ialah menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia, lalu mereka memuji pelaku amalan itu. Imam Al-Ghazali juga menyebutkan gitu, riya itu adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Jadi teman-teman sekalian, begitulah sifat-sifat orang yang riya itu menurut para ulama. Seperti apa ya? Adapun ciri-ciri orang riya itu atau sifatnya seperti dituliskan di dalam Ihya Ulumuddin ya, atau kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, yakni di situ tertulis Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menyebutkan ciri-ciri orang riya gitu. Jadi di sana itu ditulis ada 3 ciri-ciri orang riya di dalam ibadahnya. Yang pertama apa? Yang pertama itu malas ketika sendirian atau tidak dilihat orang lain. Jadi misalnya kalau kita tilawah terus ada orang lain yang melihat kita, ya kita merasa ingin memperbagus bacaan kita, mempermerdu, atau apa ya, pokoknya dibagus-bagusin gitu. Berbeda halnya jika kita sendirian, ya kita seadanya gitu. Ya jangankan membaca seadanya, untuk membaca dengan biasanya juga terkadang males. Nah ini hati-hati ya, salah satu dari ciri-ciri orang riya itu. Terus yang kedua cirinya adalah semangat jika di hadapan orang lain. Mungkin termasuk ke dalam contoh yang saya berikan barusan. Jadi apa ya, semangatnya itu kondisional gitu, jadi tidak tetap. Jadi kalau misalnya dalam bersedekah, ketika ada orang lain yang melihat, ya sedekahnya 100.000, 50.000, pokoknya besar gitu. Tetapi jika tidak ada yang melihatnya, paling hanya 5.000, 1.000, atau bahkan tidak sama sekali. Nah itu juga bahaya ya, yang harus kita hindari. Yang ketiga itu ada apa? Menambah amalan jika ada yang memuji. Nah mungkin ketiga ciri-ciri tersebut indikator orang yang riya gitu. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari ciri-ciri tersebut. Lalu di dalam Al-Quran juga Allah menyinggung mengenai orang yang riya ini. Di dalam orang riya di dalam sholatnya gitu, yaitu Allah menuliskan di dalam kisah Quran surat Al-Ma'un ayat 4-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un. Orang yang berbuat riya. Nah berarti di sini tertulis orang yang sholat saja bisa apa ya, bisa disebut lalai gitu. Karena apa? Karena orang tersebut riya, ingin dilihat oleh orang lain gitu. Jadi tidak ada keikhlasan sama sekali. Padahal kan sejatinya apa ya, setiap segala amalan itu bahwa kita tahu tergantung pada niatnya gitu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan bahwa setiap amalan itu tergantung pada akhirnya. Oh yes, mungkin selain riya ada juga penyakit yang bernama sum'ah. Sum'ah itu sekilas tampak seperti riya, ingin apa ya, implikasinya ingin disanjung orang lain. Tapi jika riya itu ingin dipuji langsung, ingin dilihat oleh orang lain, sum'ah ini ingin didengar oleh orang lain. Jadi misalnya kita pagi-pagi itu bersedekah 20.000 nih, tidak ada orang yang melihat pada waktu itu. Tetapi di saat siang ada orang yang apa ya, yang kita beritahu
bahwa kita itu udah sedekah loh pagi. Nah, itu sum'ah. Jadi perilaku amalan kita ingin didengar oleh orang lain. Adapun Rasulullah menyinggung tentang syirik khafi ini gitu, mensinyalir di dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syirik yang dilakukan umatku lebih tersembunyi daripada semut halus yang merayap di atas batu yang besar, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking saking samarnya gitu ria ini. Dan lalu kemudian berdasarkan hadis lain juga di dalam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kamu sekalian atau umatnya adalah syirik kecil atau syirik khafi, yakni riya. Pada hari kiamat, ketika Allah memberi balasan manusia atas perbuatannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian tunjukkan amalanmu di saat mereka di dunia itu. Lihatlah apakah engkau dapati balasan di sisi mereka. Dari riwayat ini kita dapat mengambil pelajaran ya, bahwa meskipun kita ingin dipuji-puji di dunia gitu, dan kelak kan Allah Subhanahu wa taala juga akan menyuruh kita gitu, menyuruh kepada orang-orang yang beramal ingin dipuji oleh orang lain itu untuk meminta balasan di akhirat kepada yang memujinya gitu. Padahal kan manusia itu makhluk yang lemah gitu, sama sekali tidak bisa memberi balasan ketika di akhirat kelak. Manusia yang kita harapkan pujiannya itu kelak di akhirat sama sekali tak akan pernah bisa memberikan suatu balasan atas kebaikan yang telah kita lakukan di dunia ini. Teman-teman semua, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki yaumiddin. Pada hari itu Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu, pun juga pembalasan. Jadi di akhirat itu tidak ada yang berkuasa ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu menurut Abdullah Al-Mu'tiq yang seperti saya kutip dari buku Akidah Islam karangan Profesor Abbas rahimahullah, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari penyakit riya dan sum'ah ini gitu. Yang pertama itu ada merusak nilai kebaikan dan pahala ibadah yang telah kita lakukan. Bahkan tidak hanya merusak gitu, bisa meluluhlantahkan semuanya amalan kita. Jadi percuma, kita nggak mau dong kalau kita beramal banyak-banyak, capek-capek, tetapi pahala kebaikannya itu tidak ada gitu. Kan itu juga suatu seperti melakukan hal yang sia-sia ya. Lalu yang kedua itu mengurangi kepercayaan dan rasa simpati orang lain. Jadi jika ada seseorang yang memiliki sifat riya dan sum'ah ini, itu jika dilakukan secara terus-menerus akan membuat kepercayaan terhadap dirinya itu berkurang itu dari orang lain. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga itu ada muncul rasa ketidakpuasan terhadap apa yang telah dikerjakannya, terutama jika tidak dipuji orang lain. Ini jelas ya. Jadi seseorang yang riya itu tidak sulit untuk merasakan kepuasan jika tidak ada orang lain yang memujinya atau menyanjungnya gitu ketika berbuat sesuatu. Lalu yang keempat, muncul rasa hampa karena perbuatannya tidak bernilai. Nah, disinilah pentingnya untuk tidak ria gitu. Jika seorang yang ria itu cenderung melakukan sesuatu seperti monoton, karena dia mengharapkan suatu sanjungan dari seorang makhluk gitu. Sedangkan kalau kita ingin melakukan sesuatu perbuatan yang bermakna, yaitu kita harus meniatkan hanya karena Allah gitu. Lalu yang kelima itu terlihat tekun dan bertambah motivasinya apabila mendapat pujian. Sebaliknya semangatnya menurun, bahkan menyerah jika dicela orang lain. Nah ini juga bahaya ya, apalagi menyerah gitu dalam melakukan hal kebaikan jika tidak ada orang lain menyanjungnya. Beda halnya jika kebaikan yang kita lakukan diniatkan hanya karena Allah gitu. Sedikit apapun kebaikan tersebut, Allah tetap akan membalasnya. Lalu bahkan balasan untuk kebaikan bisa saja
dilipat gandakan gitu. Jika kita berbuat dosa, maka Allah akan menghukum kita sesuai dengan kadar dosa tersebut. Namun, bisa saja Allah mengampuni kita selalu hambanya yang selalu membutuhkan ampunannya. Jadi kebalikannya ya. Jadi kalau kita berbuat baik, beramal saleh nih, balasannya itu bisa sesuai dengan kadar amal saleh yang kita lakukan atau bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berbuat dosa, hanya akan dihukum sesuai kadar dosa tersebut. Dan alhamdulillah mungkin teman-teman semua, karena kita masih diberi kesempatan hidup nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita masih diberi kesempatan untuk lebih banyak beramal saleh dan beristighfar sebanyak-banyaknya gitu. Mungkin untuk penyakit riya dan sum'ah ini, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut, tentunya dengan terus beramal saleh dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari penyakit tersebut. Adapun jika salah satu indikasinya telah menyerang kita gitu, ya ada salah satu penyakit riya dan sum'ah di dalam diri kita, saya mengajak kepada diri saya sendiri atau teman-teman sekalian untuk senantiasa meluruskan niat kita, terus memperbaiki niat kita, memperbaiki iman kita terus menerus, memperbanyak ibadah. Karena manusia itu terkadang pelupa gitu. Besoknya berniat lulus, besoknya bengkok lagi, dan kondisi hati manusia itu tidak stabil gitu. Dan kita terus senantiasa selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap langkah kita. Maka dari itu kita juga harus terus berdoa, seperti banyak doa yang meminta keistiqomahan ya, yang seperti diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang pembolak-balik hati, maka balikanlah hati kami di atas kebenaran gitu. Terus ada lagi di ayat yang lain, kayak di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 8 itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mungkin seperti itu doanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit seperti ini. Sekian dari saya. Mungkin mohon maaf bila ada kekurangan, karena saya juga masih manusia yang banyak salah dan lupanya gitu ya. Terima kasih juga karena telah mendengarkan sedikit nasihat dari saya gitu. Khususnya nasihat ini ditunjukkan kepada diri saya sendiri. Mungkin sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.